Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minha. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Setelah muallif menjelaskan tentang awal mula diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa di mana ketika itu manusia fi jahiliyatin wa amayah, di masa jahiliyah dan kebutaan, tidak bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, Allah utus Nabiuna wa Rasuluna Muhammad alaihi salatu wassalam untuk menegakkan kembali agama yang telah bengkok, agar manusia mengucapkan la ilaha illallah sehingga mereka bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dengan datangnya Rasul, maka al-haq menjadi semakin terang benderang dan al-batil menjadi hilang dan lenyap. Rasulullah datang membawa huda, petunjuk, dan dengan sebab diutusnya Rasul pula, kehidupan manusia menjadi lebih baik. Manusia bisa merasakan kehidupan yang hakiki. Hal itu sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, qala Allahu jalla fi'ulah. Allah berfirman, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlul kitab, panggilan dan seruan bagi ahlul kitab, orang-orang Yahud dan Nasara. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian Rasul kami. Ya, dimaksud siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Yubayyinu lakum, Rasul kami yang telah menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Telah menjelaskan kepada kalian banyak dari Alkitab yang kalian sembunyikan. Ini perbuatan jelek dari orang-orang ahlul kitab. Suka menyembunyikan ilmu yang terdapat di dalam kitab-kitab mereka. Wahyu Allah yang berisi hal-hal yang bisa merugikan dunia mereka dan merugikan hawa nafsu mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, tidak mereka sampaikan kepada manusia, tapi mereka sembunyikan. Maka datanglah Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan perkara-perkara tersebut. Perkara-perkara yang selama ini disembunyikan oleh ahlul kitab dari kitab-kitab mereka. Wa ya'fu an katsir, dan membiarkan banyak dari perkara tersebut. Jadi sebagian diterangkan dan sebagian dibiarkan. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya, nur, wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas, yang menjadi penjelas dan penerang. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Dengan cahaya dan kitab tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk
bagi orang-orang yang mengikuti ridwanahu, mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Subulas salam, Allah akan menunjuki mereka subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Di sini terdapat pentingnya al-ikhlas di dalam beragama. Pentingnya untuk mengikhlaskan niat di dalam kita beragama, supaya kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan-jalan keselamatan. Coba kita perhatikan di sini. Apa yang Allah sebutkan, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah. Allah akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan keselamatan hanya orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beramal, tujuannya adalah untuk meraih dan mencapai ridha Allah. Maka orang-orang seperti inilah yang mengikhlaskan niatnya di dalam beramal untuk mencari ridha Allah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah akan mengeluarkan mereka dari zulumat, dari kegelapan, kegelapan kesyirikan, kegelapan bid'ah, kegelapan penyimpangan, kegelapan kejahilan, ilan nur, kepada cahaya. Cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya hidayah, cahaya ilmu. Biiznihi, dengan izin Allah, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah akan menunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Qala hafizahullahu ta'ala, qala al-imam al-hafiz Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari, imamul mufassirin fi tafsirih. Di sini muallif menukilkan ucapan dari al-imam at-Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari, imamul mufassirin, imamnya para ahlu at-tafsir, yang mana memang kitab beliau yaitu tafsir at-Tabari, yang sering disebut dengan tafsir at-Tabari, itu menjadi rujukan bagi umat ini di dalam bidang ilmu tafsir. Inda hadhil ayah, ketika menjelaskan ayat ini, qala, beliau berkata rahimahullah, ya'ni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yang Allah maksudkan dengan cahaya di dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-15 yang tadi kita baca, cahaya yang dimaksud Allah di dalam ayat tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi anarallahu bihil haqqa, yang dengan Nabi Muhammad tersebut Allah menyinari dan menerangi kebenaran. Wa azhara bihil islama, dan dengan sebab diutusnya Rasul pula Allah menampakkan Islam. Wa mahaqa bihi syirka, dan menghapus kesyirikan. Fahuwa nurun liman istanara bihi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau hakikatnya Rasulullah adalah cahaya bagi barang siapa yang memang mencari hidayah atau mencari cahaya petunjuk melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Yubayyinul haqqa, karena beliau menjelaskan kebenaran kepada umat ini. Intaha kalamuhu rahimahullah. Selesai ucapan dari al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Warawal Imamul Bukhari fi sahihi an Atha ibn Sa'ib rahimahullah. Meriwayatkan al-Imamul Bukhari di dalam sahihnya dari Atha bin As-Sa'ib rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau mengisahkan, qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Aku bertemu dengan Abdullah bin Amr ibn al-As. Faqultu lahu, maka aku pun berkata kepada beliau, akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fit Taurah.
mohon kabarkan kepadaku, beritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah yang disebutkan di dalam At-Taurah, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel. Kenapa di sini Atha Ibnu Sa'ib bertanya tentang sifat Rasulullah yang disebutkan di dalam Taurah? Bertanyanya kepada Abdullah bin Amr bin al-As. Maka sebagaimana dijelaskan para ulama, bahwasanya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma adalah di antara sahabi yang banyak membaca kitab-kitabnya ahlul kitab. Ya, sering membuka atau membaca riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam kitab-kitabnya ahlul kitab, ya, yaitu At-Taurah dan Injil. Oleh karena itu beliau memiliki pengetahuan yang lebih tentang hal itu. Maka ketika ditanya demikian, beliau menjawab, qala ajal, tentu. Wallahi innahu lamausufun fit Taurah bi ba'di sifatihi fil Quran. Demi Allah, sesungguhnya beliau disifati di dalam Taurat dengan sifat yang beliau disifati dengannya di dalam Al-Quran, dengan sebagian sifat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi sifat-sifat Rasul yang disebutkan di dalam Taurah itu juga serupa dengan sifat-sifat beliau yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai syahidan, sebagai saksi, wa mubashiran, sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Ini ayat di dalam Al-Quran. Tapi sifat ini, 3 sifat ini juga disebutkan di dalam Taurah tentang Rasulullah. Bahwasanya beliau adalah syahid, sebagai saksi. Begitu pula sebagai mubashir, sebagai pembawa kabar gembira. Dan sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan. Pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah, dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang bermaksiat. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, wa hirzan lil ummiyin. Di antara sifat Nabi yang disebutkan di dalam Taurah adalah pelindung bagi kaum yang ummi. Pelindung bagi kaum yang ummi, yaitu kaum yang tidak membaca dan tidak menulis. Anta abdi wa rasuli. Engkau adalah hamba dan utusanku. Sammaitukal mutawakkil. Aku menamaimu dengan al-mutawakkil, yaitu orang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Laisa bifadhin wala ghalidhin wala sakhabin fil aswaq. Engkau bukanlah seorang yang kaku, bukan pula seorang yang kasar, bukan pula seorang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Jadi menunjukkan tingginya akhlak Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang yang beradab, memiliki akhlak mulia, seorang yang santun di dalam perilaku dan ucapannya. Sehingga disifati di dalam Taurat pun demikian. Beliau bukan seorang yang kaku, bahkan sebaliknya, seorang yang layyin, seorang yang lembut, lemah lembut, ghalid. Bukan seorang yang ghalid pula, seorang yang kasar. Bahkan beliau adalah seorang yang rahim, seorang yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Wala sakhab fil aswaq. Bukan pula orang yang suka berteriak-teriak di pasar-pasar. Ya. Nah, bahkan beliau adalah seorang yang penuh dengan adab dan sopan santun. Tidak berbicara kecuali kebaikan. Oleh karena itu di antara bimbingan Rasul apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara kebaikan atau diam. Qala radhiyallahu ta'ala an wala yadfa'u bis-sayyi'ati sayyi'ata. Di antara sifat Rasulullah adalah tidak
membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfir, akan tapi memaafkan dan memberikan ampun. Ya, yaghfir memberikan ampun dan melupakan kesalahan. Wala yaqbidahu Allah hatta yuqima bihil millatal auja, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau kecuali setelah tegaknya agama yang bengkok. Jadi tidaklah Rasulullah diwafatkan Allah kecuali setelah tuntas risalah yang beliau emban. Kecuali setelah beliau menunaikan amanah risalah yang Allah bebankan kepada beliau. Bi ayyaqulu la ilaha illallah, dengan manusia mengucapkan la ilaha illallah. Fayaftahu biha a'yunan umyan, maka dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala membuka mata-mata yang buta, wa adzanan summan, dan telinga-telinga yang tuli, wa quluban ghulfan, dan hati-hati yang telah tertutup. Demikian sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam Taurat sebagaimana yang diberitakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala hafizahullahu taala wa rawal Imam Tirmidzi fil Jami' wasyama'il. Imam Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Jami' dan Asy-Syama'il. Wal Imam Ibnu Majah fis Sunan bi isnadin sahihin an Anas radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan annahu qala lamma kana al-yawmul ladzi dakhala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai'in. Ketika hari di mana masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan Rasulullah di mata-mata para sahabat. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah di hari itu, adha'a minha kullu syai', segala sesuatu menjadi bersinar ketika itu. Segala sesuatu di kota Madinah ketika masuknya Rasulullah menjadi bersinar, penuh dengan cahaya, penuh dengan kegembiraan, ya, cahaya iman dan sebagainya. Falamma kana al-yaumul ladzi mata fihi adlama minha kullu syai'in. Sebaliknya ketika wafatnya Rasulullah, di hari di mana wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adlama minha kullu syai', segala sesuatu menjadi suram. Segala sesuatu menjadi gelap dan suram. Walamma nafadna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-aidi wa inna la fi dafni hatta ankarna qulubana, dan ketika kami mengibaskan tangan-tangan kami dari Rasulullah dan kami sedang dalam keadaan menguburkan jasad beliau, ya, jadi gambarannya ini ketika para sahabat memasukkan beliau ke dalam liang kubur, ya, sambil mengibaskan tangan-tangan mereka, yaitu membersihkan tangan-tangan mereka dari sisa-sisa debu yang menempel. Maka ketika seperti itu kondisinya, mereka sangat sedih. Bahkan di sini digambarkan Anas, hatta angkarna qulubana, sampai kami pun mengingkari hati-hati kami sendiri. Dijelaskan maknanya, ya, di sini sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana yang disebutkan di dalam ta'liq. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani di dalam ta'liq terhadap kitab Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dinukilkan di sini oleh muallif, wa hadha at-ta'bir, ungkapan ini, ta'birun 'anil law'ati bi faqdi sayyidil mursalin, adalah ungkapan tentang kesedihan yang amat mendalam yang terjadi ketika kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kepergian Sayyidul Mursalin, pemimpin dari para rasul, wa syiddati tilkas sa'ati alaihim, dan ungkapan tentang begitu beratnya kondisi yang mereka alami ketika itu. Kondisi yang dialami oleh para sahabat ketika itu sangat berat bagi mereka. Hatta angkaru anfusahum, sampai mereka pun mengingkari diri-diri mereka sendiri, min syiddati huznihim, karena sangat beratnya kesedihan mereka, ala firaqihi sallallahu alaihi wasallam wa inqita'il wahyi, karena sangat sedihnya mereka berpisah dengan Rasulullah dan karena wahyu telah terputus, telah terhenti. Demikian menunjukkan sangat sedihnya para sahabat ketika berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala hafizahullah wa rawal Imam al-Bukhari fi sahih an Jabir radhiyallahu anhu. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan di dalam sahihnya dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu yaumal jumu'ati ila syajaratin aw nakhlatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu semasa hidup beliau biasa ketika hari Jumat, ketika sholat Jumat, beliau bersandar pada syajarah aw nakhlah, bersandar kepada sebatang pohon kurma. Faqalat imra'atun minal ansar aw rajulun, maka berkata seorang wanita atau seorang pria dari kalangan Ansar, ya Rasulullah, ala naj'alu laka mimbaran, wahai Rasulullah, tidakkah kami buatkan untuk Anda sebuah mimbar, yaitu mimbar yang dipakai untuk berkhutbah ketika hari Jumat atau pada kesempatan-kesempatan yang lain. Maka hal ini ditawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami buatkan bagi Anda sebuah mimbar? Qala, maka Rasulullah bersabda menjawab, in syi'tum, silakan jika kalian menghendaki. Faj'alu lahu mimbaran, maka para sahabat Ansar membuatkan bagi beliau sebuah mimbar. Falamma kana yaumal jum'ati dufi'a ilal mimbar, maka ketika selesai mimbar itu dibuat, tiba hari Jumat, Rasulullah naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Fasahatin nakhlatu siyahas sabi, maka tiba-tiba terdengar jeritan dari pohon kurma yang dipindahkan tadi, yang tidak lagi dipakai sebagai tempat bersandar Rasulullah, dikeluarkan dari masjid. Maka terdengar tiba-tiba suara teriakan dari pohon kurma tersebut, seperti teriakannya seorang anak kecil. Thumma nazala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadammahu ilaihi, maka ketika mendengar suara tersebut, Nabi turun dari atas mimbarnya dan memeluk batang kurma tersebut. Ta'innu aninas sabil ladzi yusakkan, terdengar batang kurma tersebut merintih seperti rintihan seorang anak kecil yang berusaha untuk ditenangkan, ya. Anak kecil kalau sedang menangis, ya, kemudian dipeluk oleh orang tuanya, ditenangkan, ya, jangan menangis lagi. Kadang-kadang masih terdengar suara tangisannya, rintihannya, seperti itu gambarannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, kanat tabki ala ma kanat tasma'u min adz-dzikri 'indaha. Batang kurma tersebut menangis karena tidak lagi bisa mendengar zikir yang dibacakan di sisinya. Yaitu bahwasanya pohon kurma tersebut juga merasa kehilangan karena tidak lagi dipakai tempat bersandar Rasulullah ketika menyampaikan mau'izah, menyampaikan nasihat kepada para sahabat. Ketika sudah tidak dipakai lagi, tidak bisa mendengar lagi nasihat-nasihat Rasulullah, maka merasa sedih pohon kurma tersebut hingga terdengar suara tangisan. Qala hafizahullahu ta'ala, lidha kana al-imamul Hasanul Basri rahimahullah idha rawa hadzal hadits baka wa qala. Oleh karena itu al-imam al-Hasan al-Basri rahimahullah, jika meriwayatkan hadis ini, hadis di atas tadi, hadis Jabir bin Abdullah, maka beliau pasti menangis.
sambil berkata, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, al-khashabatu tahinnu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syauqan ila liqa'ih. Sebatang kayu saja merasa rindu dan kehilangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu untuk bisa lagi berjumpa dengan beliau. Fa antum ahaqqu an tashtaqu ilaihi, maka kalian wahai sekalian manusia, ya, kaum muslimin, maka kalian lebih berhak untuk merasa rindu kepada Rasulullah. Qala hafizahullah ta'ala wa ba'da hadha tamhid, maka setelah pendahuluan ini, fal muhadaratu kama sami'tum unwanuha wasi'. Muhadarah ini sebagaimana yang kalian dengar, ya, judulnya adalah luas. Wa huwa ma hiya as-salafiyah. Judulnya luas, yaitu apa itu as-salafiyah. Walamma kana al-maqamu wal waqtu la yattasi'u litanawulil mawdu'i min kulli jawanibihi ikhtartu jumlatan minan nuqati lil kalami 'alaiha. Karena kondisi dan waktu yang tidak mencukupi jika harus membahas topik ini dari seluruh sisinya dengan detail dan rinci, maka saya memilih beberapa poin untuk dibahas tentangnya. Di sini beliau menyebutkan beberapa poin pembahasan tentang judul ini. An-nuqtatul ula, poin yang pertama, bayanu ma'na salafiyyati fil lughah. Penjelasan tentang bayanu ma'na salaf fil lughah. Penjelasan tentang makna as-salaf di dalam bahasa Arab. An-nuqtatul tsaniyah, poin yang kedua, man humus salafu istilahan. Siapa yang dimaksud dengan salaf itu secara istilah. Jadi yang pertama penjelasan tentang makna bahasa. Secara bahasa salaf itu apa maknanya. Kemudian poin yang kedua, secara istilah salaf itu apa? Definisi dan maknanya. An-nuqtatu tsalitsah, poin yang ketiga, ba'dul musammayati syar'iyyati lis-salafis salih. Sebagian penamaan-penamaan syar'i bagi salafus salih. An-nuqtatur rabi'ah, poin yang keempat, hukmut tiba'i wal intisabi ila salafiyah. Hukum untuk mengikuti dan menyandarkan diri kepada as-salafiyah. Hukumnya apa? Mengikuti salafiyah, begitu pula menyandarkan diri kepada as-salafiyah. Itu hukumnya bagaimana? Ini pembahasan poin yang keempat. An-nuqtatu al-khamisah, poin yang kelima, fadlut tiba'i salafi was salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan salafiyah. An-nuqtatus sadisah, poin yang ke-6, simatu wa ma'alimul manhajis salafi awis salafiyah. Ciri khas dan karakteristik dari manhaj as-salafi. Begitu pula as-salafiyah. Apa ciri-ciri khas dari manhaj salaf dan salafiyah? Begitu pula karakteristik yang menjadi keistimewaan bagi manhaj as-salafi. An-nuqtatus sabi'ah wa hiya al-akhirah, poin yang ketujuh dan yang terakhir, al-khatimah, penutup, wa fiha kalimatun mudhi'atun fil bab. Di dalamnya terkandung penjelasan-penjelasan tentang bab ini. Demikian yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan masuk ke pembahasan yang pertama, poin yang pertama, yaitu tentang penjelasan makna as-salafiyah atau salaf secara bahasa. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.